Sang Xiaoye, Cao Xiong berkata dengan hormat. Cao Xiong Lause, kamu mencari aku? Sang Bin melihat dengan ekspresi bingung. Mereka mungkin keduanya guru akademi, dan mereka sering bertabrakan satu sama lain. Tetapi hubungan mereka masih terjebak pada tingkat seorang kenalan. Memang, aku memiliki sesuatu yang harus aku bermasalah dengan Sang Xiaoye. Cao Xiong ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Selama itu sesuatu yang bisa kubantu, aku akan mencoba yang terbaik. Jawab Sang Bin. Sebagai cucu dari tetua Sang Chen, ada beberapa guru yang datang mencari bantuan padanya setiap hari, dan dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Apakah begitu? Kemarin aku mengalami banyak kesulitan dalam menerima seorang siswa di bawah pengawasan aku, tetapi ia direnggut oleh guru lain melalui penipuan. Bukankah tetua Shang bertanggung jawab atas biro pendidikan? Aku ingin bertanya apakah mungkin untuk mentransfer siswa kembali kepadaku. Cao Xiong berkata. Liu Yang adalah siswa terbaik yang ia habiskan dengan banyak upaya untuk merekrut. Namun dia kehilangan dia karena Zhang Zuan karena taruhan itu. Ketika dia kembali, dia semakin marah dan semakin marah ketika dia memikirkannya. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan datang mencari Sang Bin hari ini. Kakek Sang Bin adalah tetua Sang Chen, kepala biro pendidikan akademi. Mengalokasikan siswa ke guru lain akan menjadi hal yang sederhana baginya. Transfer kembali, Sang Bin mengerutkan kening. Jika siswa itu dengan sukarela berada di bawah pengawasan orang lain, itu akan sulit. Kamu juga tahu bahwa siswa jauh lebih merepotkan saat ini. Jika mereka tidak puas dengan apapun, mereka akan melaporkan kejadian itu ke istana kerajaan dan serikat guru. Maka kita akan kesulitan. Dia tidak mau, aku bisa menjamin itu. Cao Xiong buru-buru menjawab. Bahkan jika dia tidak mau, jika guru lain tidak mau membiarkannya pergi, itu tidak akan mudah juga. Kamu tahu aturan sekolah. Sang Bin melambaikan tangannya. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan bertanya, baru saja kamu bilang penipuan. Bolehkah aku tahu guru mana yang membujuk murid kamu? Ini adalah guru sampah akademi kami, Zhang Zuan. Berbicara tentang pemuda itu, Cao Xiong mengempalkan terahang dan kebenciannya dengan jelas terlihat di wajahnya. Zhang Zuan, siswa kamu dibujuk olehnya. Mendengar nama itu sekali lagi, amarah Sang Bin terbakar sekali lagi. Jika bukan karena orang ini, dia pasti akan mendapatkan kencan makan malam dengan dewinya. Seseorang yang hanya fighter 3 dan mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru sebenarnya berani mengabaikan otoritasnya. Dia mencari kematian. Jika bukan karena kehadiran Dewi kemarin sehingga tidak nyaman menggunakan cara fisik, dia pasti akan mengalahkannya sampai dia berada di ambang kematian. Iya nih, karena dia adalah guru seperti itu. Tidak ada manusia yang mau menjadi muridnya. Jadi aku ingin menyusahkan Sang Xiaoye untuk membantu aku membawa masalah ini dengan tetua Sang dan mengalokasikan murid aku kembali. Cao Xiong berkata dengan hati-hati, takut pihak lain akan menolak permintaannya. Tidak perlu membicarakan ini dengan tetua Sang. Aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu sekarang. Sang Bin melambaikan tangannya dengan anggun. Kamu akan menyelesaikan masalah untukku? Guru-guru lain mungkin masih memerlukan bantuan kakek aku untuk proses realokasi. Tetapi karena kita berbicara tentang sampah yang tidak berguna, Zhang Zuan, mengapa kita harus melalui banyak masalah? Kita hanya harus langsung pergi kepadanya, dan jika dia menolak, kita akan melumpuhkannya. Sang Bin memberi isyarat dengan anggun. Dia mungkin bingung dalam hal berurusan dengan guru-guru lain. Tetapi terhadap orang yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru, terlalu mudah baginya untuk bersikukuh memberinya pelajaran. Mengabaikan kemampuannya yang lemah, intinya adalah tidak ada seorang pun di akademi yang akan datang membela dirinya. Poin yang paling penting dari semua adalah bahwa ia bermaksud memberi Zhang Zuan pukulan keras untuk melampiaskan frustasinya. Tetapi ia telah jengkel karena kurangnya pembenaran yang cocok untuk itu. Jika ia menyerang tanpa pembenaran yang sesuai, dia pasti akan meninggalkan kesan buruk dengan Sen Biru jika dia ingin mengetahuinya. Tetapi sekarang dia telah menipu siswa dari guru lain, dan orang yang dimaksud telah mencari bantuannya.
Dia bisa memanfaatkan alasan ini untuk menyerang dia. Ini dia tidak berharap bahwa Sang Bin akan begitu murah hati. Cao Xiong terkejut. Tidak perlu untuk ini. Ikutlah bersamaku. Jika kamu takut, aku akan melakukannya untuk kamu. Sudut bibir Sang Bin melengkung ke atas saat kilasan kebrutalan melintas di matanya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Sang Xiaoye sebelumnya. Mata Cao Xiong menyala dengan bersemangat saat dia menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Keduanya bergerak menuju ruang kelas Sang Zuan dengan langkah melebar. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di pintu masuk ruang kelas Sang Zuan untuk melihat Yao Han yang seperti mumi dan tuan muda keluarga Wang. Wang Tao, apa yang kamu lakukan di sini? Alih-alih melatih kakek. Sang Bin mengerutkan kening. Dia mungkin cucu dari tetua Sang Chen, tetapi dia masih sedikit dalam hal berdiri dibandingkan dengan Wang Tao. Sang Bin Laoshe, Wang Tao membungkuk. Adik perempuan aku ditipu untuk menghadiri pelajaran di sini. Aku bermaksud untuk membawanya kembali. Yao Han Sang Bin. Yao Han masih mempertimbangkan kepada siapa dia harus mengumpulkan informasi tentang Sang Bin. Ketika dia mendengar bahwa pemuda di hadapannya adalah Sang Bin, dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk memperhatikannya. Maksudmu Wang Yin Xiaoji? Wajah Sang Bin menjadi gelap. Dinginnya memancar keluar dari matanya ketika dia menyatakan, Zhang Zuan itu benar-benar terlalu berani untuk menipu Wang Xiaoji. Dia pasti lelah hidup. Sepertinya jika aku tidak memberinya pelajaran, akan sulit untuk menenangkan orang banyak. Xiaoji itu nona muda ya guys, sama kayak Xiaoye. Xiaoye itu tuan muda. Oke guys, kita lanjut. Memang, Wang Tao mengangguk. Karena Wang Ying Xiaoji ditipu untuk datang di bawah pengawasannya, mengapa kamu tidak menerobos untuk menghentikannya dan memilih untuk menunggu di sini? Harumping Sang Bin melihat ke atas dengan ekspresi bingung. Itu Wang Tao tidak berani mengakui bahwa dia diusir. Sambil menggaruk kepalanya, tepat ketika dia bingung bagaimana ia harus menjawab, Yao Han yang ada di sampingnya mengatakan, apakah tidak ada aturan di akademi yang menyatakan bahwa masuk di ruang kelas dilarang di tengah-tengah pelajaran? Jadi kita hanya bisa menunggu di luar untuk pelajaran berakhir. Ini adalah baru sekarang Sang Bin melihat Yao Han yang seperti mumi. Ini adalah kepala pelayan Tuan Kota Zhao dari Kota Bayu, Yao Han. Wang Tao buru-buru memperkenalkannya. Jadi itu kepala pelayan Yao, aku sudah lama mendengar namamu. Sang Bin menganggukkan kepalanya dan melanjutkan. Ada peraturan di akademi sehingga tidak ada yang diizinkan masuk ke ruang kelas di tengah pelajaran. Namun, tidak masalah dalam hal ini. Kalian semua bisa mengikuti di belakangku untuk memasuki ruang kelas. Hari ini, aku secara pribadi akan menjaga orang yang tidak memiliki moral sebagai guru dan berkeliling menipu orang lain. Baiklah. Mendengar bahwa dia akan bergerak, mata Yang Tao menyala dan mengikuti di belakangnya. Yao Han ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti di belakang mereka. Di kelas, Formula 9 Hongtian Dan. Mungkin itu adalah teknik kultivasi paling dasar dari Akademi Hongtian. Tetapi ada beberapa masalah dengannya. Sebagai contoh, kelima siswa duduk di ruang kelas mendengarkan dengan penuh perhatian penjelasan Zhang Zuan. Meskipun hanya menjadi kuliah pertama, mereka semua sangat terkejut. Seolah-olah mereka telah mengkonsumsi buah ginseng dan mabuk kata-katanya. Beberapa siswa yang hadir di ruang kelas, kecuali Yuan Tao, memiliki latar belakang yang luar biasa. Mereka mungkin tidak pernah pergi ke akademi, tetapi mereka telah mempelajari semuanya secara sistematis. Mereka telah menjalani kuliah dari banyak guru yang berbeda, dan bahkan memiliki hak istimewa untuk memiliki pakar fighter 5 dan 6 dan yang menawarkan mereka petunjuk. Namun mereka belum pernah mengikuti pelajaran seperti itu sepanjang hidup mereka. Ceramah memberi mereka perasaan pencerahan. Mereka tiba-tiba memahami banyak hal yang mereka bingung di masa lalu. Nafas dalam tubuh mereka tampaknya tergoda untuk mengikuti metode yang guru gambarkan kepada mereka. Dan sensasi bahwa mereka akan dapat menerobos kapan saja sekarang mengalir melalui mereka. Ceramahnya terlalu bagus. Mendengar pelajaran Zhang Zuan, mereka menyadari bahwa bahkan guru tingkat tinggi seharusnya sangat pucat dibandingkan dengan dia. Ini khususnya terjadi pada Zhao Ya. Sebagai putri penguasa kota, ayahnya seringkali mendekam teknik kultivasi untuknya. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa ayahnya adalah dosen terbaik di seluruh kerajaan Tianshan.
Bagaimanapun, kekuatan ayahnya jelas untuk dilihat semua orang. Namun dibandingkan dengan Zhang Laoshi, dia merasa seperti katak di dalam sumur. Itu menggelikan. Sama sekali tidak ada cara untuk membandingkan keduanya sama sekali. Penjelasan Zhang Laoshi sangat tepat. Tidak peduli seberapa luar biasa teknik kultivasi dan teknik pertempuran, dia mampu segera menemukan kekurangan di dalamnya, menyebabkan seseorang terkejut dan masuk ke pikiran yang mendalam. Tidak dapat menenangkan kegelisahan di dalamnya untuk jangka waktu yang lama. Seringkali, satu kalimat penguraian Zhang Laoshi akan mengirim mereka ke dalam pikiran selama setengah hari. Setelah mereka akhirnya memahami setelah banyak kesulitan, mereka akan menyadari bahwa dia sudah berbicara untuk waktu yang lama, dan bahwa mereka telah kehilangan banyak pengetahuan yang telah dia berikan pada saat itu. Standar Zhang Laoshi terlalu tinggi. Pada saat ini, kelima siswa akhirnya memahami seberapa dalam fondasi teknik pertempuran dan seberapa luas pohon pengetahuan di dalam pemuda ini yang tidak jauh lebih tua dari mereka. Sebelumnya, aku tertawa berpikir bahwa Zhang Laoshi hanya beruntung untuk membuat kekuatanku melambung seketika. Hanya sekarang aku menyadari bahwa mengingat kebijaksanaannya, itu adalah prestasi kecil baginya untuk mencapai kebesaran seperti itu. Ada lebih dari 100 metode baginya untuk membuat kekuatanku bertambah 1 kali lipat. Liu Yang sebelumnya sombong tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran di tempatnya. Dibandingkan dengan dia, Cao Xiong Laoshi, aku lebih baik tidak membandingkan mereka berdua. Mereka berada pada ketinggian yang sama sekali berbeda. Tidak ada cara untuk membandingkan mereka berdua. Sepertinya mereka berdua ada di dunia yang berbeda. Beruntung mereka bertaruh. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan guru yang hebat? Kelima siswa masing-masing mendengarkan dengan penuh perhatian pada ceramah agitasi, takut bahwa mereka akan kehilangan beberapa pengetahuan penting. Pintu ke ruang kelas didorong terbuka, dan beberapa pria berjalan dengan langkah besar. Zhang Zuan, aku tidak menyangka bahwa nyali kamu akan sangat meningkat setelah tidak bertemu setelah sehari. Berjalan ke dalam ruangan, Sang Bin mengamati sekeliling dan memperhatikan bahwa sampah telah berhasil menerima 5 siswa. Ekspresi buas melintas di matanya saat dia menyeringai dengan dingin. Untuk berani menipu Wang Ying Xiaoji, Zhao Xiaoji, dan yang lainnya, serta untuk membujuk siswa Cao Xiong Laoshi untuk datang di bawah pengawasan kamu. Di mana sih kamu menemukan keberanian seperti ini? Zhang Bin Laoshi, Cao Xiong Laoshi. Melihat beberapa orang yang baru saja masuk, Zhang Zuan mengerutkan kening. Aku di tengah-tengah pelajaran. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, tolong katakan setelah pelajaran. Pelajaran kepalamu. Sang Xiaoye datang secara pribadi, jadi apa yang kamu lakukan begitu tinggi dan perkasa. Mengingat standar kamu, sudah merupakan suatu berkat bagi yang lain untuk tidak disesatkan oleh kamu. Namun, kamu berbicara tentang memiliki pelajaran. Kamu bocah nakal yang bahkan tidak tahu dasar-dasarnya. Beraninya berpura-pura seperti kamu sesuatu yang besar di depan kita. Cao Xiao mengolok-olok Zhang Zuan dengan dingin. Karena keduanya sudah saling bermusuhan, tidak perlu baginya untuk bertindak lagi. Keluar! Kamu tidak disambut di sini. Zhang Zuan menyipitkan matanya. Kamu masih melanjutkan akting. Zhang Zuan, apakah kamu bahkan ingat nama keluarga kamu sendiri? Sang Bin tertawa dingin. Cepat lepaskan Zhao Xiaoji dan Wang Ying Xiaoji dari pelajaran kamu dan realokasi Liu Yang kembali ke Cao Xiong Laoshi. Jika demikian, aku akan mungkin memilih untuk mundur dan tidak memberi kamu pelajaran hari ini. Kalau tidak, aku khawatir kamu menghabiskan waktu sekolah ini dengan kursi roda. Kamu ingin bergerak pada aku? Zhang Zuan melirik. Akademi melarang guru saling berkelahi di dalam kompleksnya. Apakah Zhang Bin Laoshi tidak mengetahui aturan akademi? Aturan akademi dibuat untuk manusia. Melawan orang lain, aku masih khawatir tentang konsekuensi dari mencemooh peraturan itu. Tetapi terhadapmu, hehehe. Apakah kamu berpikir akan ada orang di akademi yang akan berdiri untuk sampah seperti kamu? Sang Bin menyatakan dengan ekspresi yang jelas menjabarkan niat jahatnya. Aku mengerti. Apakah itu karena aku menyinggungmu dengan kata-kataku kemarin?
Itu sebabnya kamu sengaja mencari masalah denganku sekarang. Apakah kamu tidak takut bahwa San Biru Lause akan tidak senang dengan tindakan kamu yang seperti itu? Zhang Zuan melecehkan. Hehehe, setidaknya kamu sangat menyadarinya. Karena aku telah memutuskan untuk memberi kamu pelajaran, tentu saja aku tidak akan khawatir tentang kamu berbicara omong kosong. Sang Bin tidak menyangkal hal itu, dan ketika dia akan gembira melangkah maju untuk mengajar orang itu sebelum pelajaran, dia terganggu oleh suara marah orang lain. Itu kamu! Mata Yohan memerah. Mengingat bagaimana Zhang Zuan telah menyinggung Sang Bin kemarin dan San Biru Lause juga terlibat dalam insiden itu, jika Yohan masih tidak dapat menemukan pelaku yang memukulinya, bahkan dia sendiri akan curiga bahwa dia bodoh. Apa? Melihat kepala pelayan Yohan marah ketika dia akan menghukum Zhang Zuan, Zhang Bin berbalik untuk menatapnya bingung. Apakah kamu berpikir kamu tidak mengetahui apa yang telah kamu lakukan? Sebelum Sang Bin bisa bereaksi, disertai dengan raungan yang keras, tinju menabrak wajahnya dengan keras. Sialan! Sang Bin hanya bisa merasakan segalanya sebelum gelap. Daerah di sekitar matanya membakar. Tubuhnya terhuyung sesaat sebelum jatuh ke tanah. Untuk berani mengalahkanku sampai ke kondisi yang menyedihkan, aku akan membuatmu menderita karenanya. Mengingat penderitaan yang dia alami dari pemukulan kemarin, tidak ada keraguan dalam pukulan Yohan sama sekali. Duduk di tubuh Sang Bin, kepalan demi kepalan datang mengamuk padanya seperti badai. Kepala pelayan Yao. Semuanya terjadi terlalu cepat. Wang Tao dan Cao Xiong terperangah. Sebenarnya tidak ada satu-satunya yang terkejut. Bahkan Zhao Ya, Wang Ying dan yang lainnya saling menatap dengan bingung. Beberapa saat yang lalu, ketika beberapa orang ini datang untuk menemukan masalah dengan Jiang Lause, murid-murid Zhang Zuan cukup marah dan berniat untuk membela dirinya. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, pihak lain mulai berkelahi di antara mereka sendiri. Bukankah kejadian ini terlalu aneh? Ini khususnya terjadi pada Zhao Ya. Dia sangat menyadari kepribadian kepala pelayan Yao. Dia adalah orang yang sangat bermartabat dan rasional yang menangani masalah secara sistematis. Kalau tidak, ayahnya tidak mungkin mengizinkannya untuk menjadi kepala pelayan keluarga mereka. Tapi, apa yang terjadi hari ini? Mengapa dia mulai memukuli Sang Bin sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya? Mungkin, satu-satunya yang tahu apa yang terjadi adalah Zhang Zuan. Alasan mengapa ia sengaja menyebutkan bahwa dia menyinggung Sang Bin kemarin dan membawa nama San Biru adalah untuk mengingatkan kepala pelayan Yao tentang dua fitur penyerangnya kemarin. Pada akhirnya, sama seperti yang dia maksudkan, dia bergerak pada Sang Bin. Sebenarnya, ini tidak bisa dia salahkan kepada pelayan Yao karena gegabah. Lagi pula, tidak peduli siapa itu, jika mereka dipukuli dengan tiba-tiba tanpa alasan yang baik, mereka pasti akan menyimpan beberapa kebencian di hati mereka. Selain itu, dia memiliki posisi terhormat dan mewakili citra kota Bayu. Jadi, dia tidak pernah menderita ketidakadilan seperti itu. Sebagai tambahan, dia marah oleh Zhang Zuan beberapa kali selama 2 hari ini dan nyonyanya yang masih kecil menahannya untuk tidak menyerangnya. Tanpa jalan keluar untuk melampiaskan kekesalannya, itu telah mengalir di dadanya. Pada saat ini, ketika dia telah bertemu musuhnya, bagaimana dia bisa bertahan lebih jauh? Kepala pelayan Yao, apa yang kamu lakukan? Merasakan tinju menabraknya seperti hujan, Sang Bin yang bingung hanya bisa merasakan visinya menjadi gelap. Dia hampir memuntahkan darah segar. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pertama kalinya dia bertemu kepala pelayan Yao ini, dan dia seharusnya tidak menyinggung perasaannya sebelumnya. Jadi mengapa dia begitu brutal? Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengingat, dia tidak dapat memahami bagaimana dia menyinggung pihak lain. Apa yang aku lakukan? Berhentilah bertindak bodoh di sini. Apakah kamu tidak menyadarinya sendiri? Pang 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 pang. Tinju kepala pelayan Yao mendarat satu demi satu tanpa istirahat sejenak. Sang Bin adalah seorang guru tingkat tinggi dan telah mencapai tingkat ranah Fighter 5 dan Dingli. Meski begitu, masih ada jarak antara dia dan ranah 6 dan Pixie Yaohan. Dia bahkan bukan tandingan Yaohan dalam pertempuran normal. Tak perlu dikatakan, serangan mendadak, dia selesai hanya dengan satu pukulan. Kepala pelayan Yao, tenang, tenang. Kita bisa membicarakannya semuanya dengan tenang. Baru sekarang Cao Xiong dan Wang Tao mendapatkan kembali akal sehat mereka, dan mereka buru-buru memisahkan mereka berdua. Pada saat ini,
Wajah tampan Sang Bin bengkak ke titik bahwa tidak ada perbedaan antara itu dan kepala babi. Sialan, Sang Bin akan meledak karena marah. Awalnya dia Awalnya dia bermaksud memberi pelajaran pada Zhang Zuan, tetapi tidak pernah dalam mimpi-mimpinya dia berharap kepala pelayan Yao dari kota Bayu tiba-tiba menjadi gila dan menyerangnya. Pada saat ini, semua saluran kemarahannya yang terakumulasi menuju ke kepala pelayan Yao. Tidak peduli apa dendam pribadi yang beberapa kalian mungkin pegang di antara kalian, tolong selesaikan di luar kelas. Ini bukan lokasi bagi kamu semua untuk melawannya. Jika kalian semua tidak pergi sekarang dan terus mengganggu pelajaran aku akan memberitahu Biro Pendidikan Pusat dan memanggil mereka. Zhang Zuan angkat bicara. Baiklah, tunggu saja. Mendengar bahwa dia akan memberitahu pendidikan pusat, Sang Bin berbalik dan berjalan pergi. Jika berita menyebar tentang keberadaannya saat ini, bagaimana mungkin masih ada wajah untuk bertemu orang lain? Dia tidak boleh membiarkan guru manapun melihatnya dalam keadaannya seperti ini. Sang Xiaoye, Sang Xiaoye. Awalnya Cao Xiong berpikir bahwa itu akan menjadi tugas yang mudah. Dengan Sang Xiaoye yang bergerak secara pribadi, dia pasti bisa mendapatkan Zhang Zuan untuk mengembalikan siswanya. Namun tidak pernah dalam mimpinya, dia berharap melihat situasi itu seperti itu terjadi. Cao Xiong buru-buru mengikutinya di belakangnya. Segera keduanya menghilang dari pandangan. Paman Yao, apa yang kamu lakukan? Setelah mereka berdua pergi, Zhao Ye berjalan dan menatap Paman Yao-nya. Wajahnya memerah karena marah. Paman Yao, ini adalah hal yang normal di masa lalu. Jadi mengapa dia menjadi semakin berlebihan saat ini? Nyonya muda, Yohan tidak tahu bagaimana dia membalas kata-kata Zhao Ye. Lagi pula, dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia berniat untuk menyelinap ke asrama Zhang Zuan dalam upaya untuk mengembiri dia. Tetapi akhirnya malah dihancurkan oleh Sang Bin. Dan dia melakukan beberapa saat yang lalu untuk membalas dendam untuk itu. Baiklah, aku masih di tengah-tengah pelajaran. Aku harus meminta kamu semua untuk pergi. Zhang Zuan menunjuk. Setelah ragu-ragu sejenak, Yao Han, Wang Tao, dan Old Liu meninggalkan ruang kelas lagi. Sialan! Sialan! Setelah meninggalkan ruang kelas Zhang Zuan, Zhang Bin berteriak dengan marah. Yao Han itu harus diberi pelajaran. Zhang Zuan juga. Untuk berani menatapku dengan jijik, dia harus dihukum. Sebagai cucu seorang tetua, hidupnya telah berjalan mulus selama ini. Kapan dia pernah menderita ketidakadilan seperti itu? Lebih jauh lagi, yang terburuk dari semua itu adalah dia bahkan tidak tahu alasan dibaliknya. Dia tengah berbicara ketika pihak lain tiba-tiba bergegas untuk menyerangnya dalam sekejap mata. Dia menemukan skenario tidak bisa dimengerti. Yohan itu pasti kaki tangan Zhang Zuan. Kalau tidak, mengapa dia pindah ke Sang Xiaoye? Aku pikir dia pasti diperintahkan untuk melakukannya, kata Cao Xiong. Tidak diragukan lagi, itu pasti itu. Itu pasti benar. Sang Bin setuju. Dia tidak pernah menyinggung Yohan, tetapi pihak lain bergerak padanya tanpa peringatan. Itu pasti karena deklarasi keinginannya untuk mengajar Zhang Zuan pelajaran. Apakah kamu yakin bahwa Liu Yang tidak rela mengakui Zhang Zuan sebagai gurunya? Setelah beberapa saat, Zhang Bin menjadi tenang dan berbalik untuk bertanya. Aku bisa memastikan bahwa dia tidak melakukannya atas kehendaknya sendiri. Mengingat keengganan di wajah Liu Yang ketika dia pergi kemarin, Cao Xiong menjawab dengan percaya diri. Benar, jika kamu yakin akan hal itu, pergi dan ajukan permohonan, kata Zhang Bin. Pencerahan akan dicoba. Wajah Cao Xiong menjadi gelap. Enlightenment Will Trial adalah metode khusus untuk menentukan alokasi siswa yang dilanggar oleh banyak guru ketika akademi tidak dapat membuat penilaian. Siswa akan menjalani persidangan dan menara pencerahan akan merefleksikan pikiran sejatinya dalam bentuk meteran kepercayaan diri. Jika siswa terbukti tidak mau berada di bawah pengawasan guru siswa tersebut akan dihukum. Di sisi lain, jika terbukti bahwa orang yang mengajukan trial pencerahan akan membuat laporan palsu, dia akan menerima hukuman yang setara. Ini adalah pilihan terakhir yang digunakan ketika benar-benar tidak ada cara untuk menentukan alokasi siswa. Cao Xiong menyadarinya, tetapi dia merasa bahwa hal-hal belum mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Mengapa? Apakah kamu berbohong kepadaku? Mungkinkah orang itu bergabung dengan Zhang Zuan dengan sukarela? Melihat wajah Cao Xiong yang ragu-ragu, wajah Sang Bin semakin gelap. Tidak, dia pasti tidak bergabung dengan sukarela. Aku akan mendaftar sekarang. Aku akan memastikan Zhang Zuan akan mendapatkan apa yang pantas untuknya. Cao Xiong mengangguk.
On, lalu cepat kerjakan. Melihat kepatuhannya, Zhang Bin mengangguk puas. Saat kamu melamarnya, pastikan untuk menaikkan hukuman semaksimal mungkin. Dengan cara ini, Zhang Zuan akan berada dalam masa sulit. Mungkin dia bahkan akan dipecat. Hukuman dapat dinaikkan berdasarkan permintaan applier. Semakin tinggi taruhannya, semakin berat hukumannya di sisi yang gagal dalam persidangan. Baiklah, mata Cao Xiong bersinar dengan kegembiraan saat dia melihat gambar Zhang Zuan dipecat. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you